Kalau dulu kan para wali-wali itu kan dakwahnya enggak hanya ceramahnya mungkin sedikit. Seperti ungkapan wali yang di mana? Di Cirebon, ya kan? Bahasa kitanya itu kalau ngajak orang itu, kalau orang telanjang kasih pakaian. Ya, lek luwe suruh ngasih makan. Kira-kira gitulah. Ya uang itu ceramah itu orangnya itu lapar, ya kan? Jadi orang lapar itu sebenarnya ceramahnya sedikit saja, kasih beras 1 karung, ya kan? Ceramahnya besok sholat ya, insya Allah itu. Tapi ceramahnya sampai elek, lapar. Mungkin di depan masjid itu begini-begini, ya kan? Mantuk-mantuk gini depan ustadznya. Tapi mantuk-mantuknya jangan dikira itu mesti menerima, ya kan? Kamu enak ustadz yang ceramah pulang dapat sagu, ya kan? Lah aku yang dengar ini lapar kau. Aku ke masjid itu kan gara-gara di rumah diomeli sama istri, bukan karena mau dengarkan ceramahmu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pertama dengan nikmat iman Islam, kita bisa menunaikan dan melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Semoga langkah kaki kita, ibadah kita semua ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina. Baiklah jemaah sekalian, untuk malam hari ini saya akan mengangkat tema terkait makna daripada jihad, yang ini dengan satu tujuan agar kita tidak sempit, sebab beberapa tahun terakhir ini kan ada tren orang berbuat teror dengan berbagai macam cara yang menimbulkan kegaduhan dan ketakutan, kadang-kadang dibungkus dengan atas nama jihad. Pertama itu alasannya. Yang kedua, agar kita memahami secara menyeluruh. Dan saya yakin walau sebagian besar sudah paham sebenarnya makna jihad yang sesungguhnya. Kalau dimaknai perang itu kan kapan waktunya, di mana tempatnya, siapa yang punya otoritas untuk mengeluarkan seruan seseorang itu untuk melaksanakan jihad. Jadi enggak boleh sembarangan memaknai jihad dalam pengertian perang seperti itu. Nanti pada waktu berikutnya akan kita bahas ini. Tetapi pada malam hari ini, jihad secara umum di luar daripada makna perang, madhab Syafi'iyah ya, yang mayoritas diikuti oleh umat Islam tidak saja di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, sehingga tercermin dalam berislamnya, dalam beragamanya itu moderat, ya, kemudian toleran, atau dalam bahasa kerennya itu tawasud dan tasamuh. Dari mulai sejak sebelum kemerdekaan. Makanya orang Indonesia itu umat Islamnya kan nanteng-nanteng. Padahal ini jumlahnya tidak kurang 85
mungkin lebih persen penduduk Indonesia ini beragama Islam. Dan di antara negara besar umat Islamnya di dunia, saya lupa nomor urutnya berapa. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini, kalaupun toh ada letupan-letupan kecil, itu jumlah dan nilainya sangat minim sekali. Tetapi toh demikian juga nggak boleh kita kemudian bersikap pasif, ya kan? Oleh karenanya itulah kita kembali merefresh, mengingatkan kenapa kok ulama-ulama dulu, ya, para masyayikh dulu, para pensiar agama Islam dulu di Indonesia justru mengajarkan tata cara beragama yang rahmatan lil alamin sesuai dengan semangat dan spirit di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab mereka berpedoman dan beracuan bahwa jihad itu tidak saja dimaknai perang dalam pengertian perang fisik, ya kan? Tapi ada makna pengertian-pengertian yang lain daripada itu. Lantas bentuk jihad selain daripada makna perang itu, ya, itu apa saja? Pertama, ka qiyamin bi hujaji diniyatin. Misalnya menegakkan hujah-hujah agama, argumen-argumen agama, dalil-dalil agama yang menetapkan salah satunya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Melalui mungkin khutbah Jumat, kajian seperti ini di pesantren-pesantren, para ustadz, para guru mengajarkan, mendoktrin, menanamkan akidah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bahasa paling gampang itu mengajarkan ilmu-ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ini salah satu misal jihad, ya, yang dalam kondisi negara damai, dalam kondisi negara aman, itu salah satunya itu. Jadi tidak hanya angkat senjata saja. Dalam kondisi damai angkat senjata, siapa yang mau diperangi? Terus justru bukan tipikal umat Islam yang tawasud dan tasamuh itu. Itu karakternya kelompok khawarij, ya kan? Kemudian yang kedua, makna jihad wa ulumin syar'iyyatin. Seperti misalnya menyebarkan, mensyiarkan ilmu-ilmu syariah. Lebih detailnya katafsirin, seperti mengajarkan ilmu tafsir. Sehingga masyarakat itu, umat itu tidak hanya paham cara membaca Al-Quran, tapi juga memahami dan mengerti kandungan-kandungan Al-Quran. Ini kan juga, mohon maaf, ini juga sudah semakin langka kan itu, kecuali mungkin di pesantren-pesantren tentunya kan. Kalau dulu tuh zaman orang-orang tua kita, saya ingat zaman mbah saya, orang tua bapak saya almarhum, itu ada masjid begini, ya orang tua-tua begitu, bukan hanya belajar baca saja, tapi juga oleh seorang pembimbing, seorang kiai, dibacakan kitab-kitab tafsir yang mutabar, supaya orang itu punya pemahaman Islam lebih menyeluruh, ya. Nah, ini juga mengajarkan tafsir wa hadisin, dan mengajarkan ilmu-ilmu hadis, wa fikhin, diantaranya juga ilmu fikih. Jadi yang mengajar, yang belajar terkait
memahami tafsir, memahami hadis, memahami fikih tentu dengan guru yang benar, itu hakikatnya juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Makanya kan jihad makna yang semuanya, mau jihad itu dalam konteks perang ataupun jihad dalam bentuk seperti ini, itu ada beberapa hukum. Pertama, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau di kampung kita, di lingkungan kita, ya, saya sering ingatkanlah di beberapa masjid itu, ya, minimal ada 1-2 orang yang ngerti dan paham ilmu agama. Syukur kalau ada yang hafid Quran. Ya. Jadi jangan sampai di satu kampung, ya, di situ ada masjid, tapi nggak ada belas ustadznya. Ustadz dalam pengertian yang betul-betul ngerti ilmu syariat. Kenapa? Ini hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya memandikan jenazah, menyolati jenazah, mengkafani, mengubur, itu ya. Tapi diantaranya hukum fardu kifayah itu tadi, di mana satu lingkungan, sebagian ulama mengatakan satu kampung, kok di situ bahasa gampangnya saja ya, nggak ada ustadznya. Maksudnya ustadz itu nggak ada orang yang di situ paham ilmu agama. Syukur kalau hafal Al-Quran, ya. Maka orang satu kampung itu semuanya dosa. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang sangat dibutuhkan terkait dengan hukum-hukum syariat Islam. Kan pernah kejadian itu, mungkin pernah saya sampaikan. Jadi suatu hari di satu masjid, ini cerita nyata, ya. Karena masjid dan lingkungan itu nggak punya ustadz, jadi cuma mengandalkan ustadz yang dijadwal dari luar. Ustadz itu kan manusia biasa, mungkin sudah niat dan punya etikat baik untuk datang pada hari Jumat, tapi ada halangan di jalan. Sampai masuk waktu Jumat, anggaplah kalau Jumat itu jam 12:30. Ini sudah 12:30, bahkan jam 1 kurang, belum datang khotibnya. Akhirnya apa? Masjid itu sampai tidak melaksanakan sholat Jumat. Bayangkan ya kan, sholat Jumat itu hukumnya apa? Fardu ain kan, bagi laki-laki yang tidak punya uzur. Tapi di situ ada ustadz yang ngerti, ya, maka saya sering kirim beberapa ustadz untuk ya memberikan binaan lah di masjid situ. Mungkin ada 1-2 orang yang diajari masalah fardu kifayah, diajari masalah khutbah, menjadi imam, ya walau nggak standar-standar amat kayak Islamik, ya pokoknya gak nemen-nemen lah ya kan. Kenapa? Ini kejadian sebenarnya bisa terjadi. Makanya jauh hari itu dikatakan di satu lingkungan, di satu kampung, fardu kifayah, minimal ada 1 ya orang yang ngerti dan paham tentang ilmu syariat agama, sehingga ada kejadian-kejadian, kasus-kasus yang dimana di situ suka ataupun tidak. Kalau cuma soal ngimami yasin, tahlil, itu saya anggap partai tambahan lah ya kan. Umpamanya ada orang meninggal nggak ada yang baca doa, wis baca opoy lah, baca doa selamat wis nggak apa-apa ya kan. Itu kan cuma partai tambahan saja itu, walaupun ya diketawain orang kalau ada yang ngerti. Karena mohon maaf, salah satu perilaku tidak mayoritas, kadang memang itu ajaran di pesantren, diajari taklimul muta'alim, diajari akhlak, sehingga kadang ada alumni pesantren itu saking tawaduknya. Tawaduk itu apa ya? Rendah diri ya kan? Saking suruh ngimami nggak mau, suruh ngimami baca doa nggak mau, suruh menjadi pemimpin agama di lingkungan juga nggak mau. Itu ya masih ada juga seperti itu. Saya sering sampaikan, berdosa kalau orang sudah punya ilmu, ya, ngerti syariat. Saya ingat Allah yarham Abu Yasharwani itu, ya, dulu setelah saya sepulang dari pesantren, itu kan ngajar ya nggak mau, khutbah ya nggak mau, apalagi ceramah ya kan, hampir 1 tahun itu.
sampai kemudian ketemu setiap majelis taklim itu saya ikut hadir dan salaman sama beliau, pasti beliau marah. Kamu mukhlasin, belajar ini itu, ngaji sana kemari, berguru sama ulama ini itu, tapi kamu nggak mau ngajarkan, berdosa itu hukumnya. 3 kali belum menyampaikan, saya baru mau ngajar alibata itu, baru mau khutbah itu. Dulu saya nggak mau sebenarnya, jadi karena perintah beliau ya bismillah ya kan. Kenapa? Ini kan dilematis kalau di satu lingkungan, di satu kampung sampai nggak ada yang paham dan ngerti terkait ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak loh problem-problem, kasus-kasus yang mungkin itu hanya bisa dijawab oleh seorang ustadz lah minimal ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, wadaf'i dararin maksumin. Ya, apa? Termasuk salah satu jihad, ada upaya yang maksimal menolak atau membendung datangnya kemudaratan bagi atau yang akan berpotensi menimpa umat Islam atau non muslim yang dhimmi. Di lingkungan itu mayoritas umat Islam. Ada beberapa non muslim yang dhimmi, bisa hidup berdampingan dengan mayoritas umat Islam. Nah, kemudian ada upaya-upaya orang luar ingin merusak tatanan kehidupan di situ, ya. Mendatangkan mudarat, mungkin bisa dalam bentuk secara fisik merusak atau mungkin dengan cara-cara lain, ya. Itu juga salah satu bentuk cara jihad, ya. Jadi berarti termasuk ya secara umum itu tadi ya, kita bikin jalan supaya orang itu menuju tempat sholat itu kemudian jadi nyaman. Ada sungai yang lebar kemudian gak ada jembatannya, kemudian kita membuat jembatan supaya akses menuju tempat di mana orang itu butuh ke pasar, butuh ke tempat kerja, ke tempat ibadah. Itu juga makna jihad. Jadi sampai enggak usah kecil hati, jangan berpikir jihad itu harus perang begitu ya kan. Kapan kita ini mau perang? Wong di negeri damai. Dan enggak usah pikir ke sana ya kan. Mudah-mudahan terus damai negeri kita. Tapi pengertian jihad masih luas sekali. Siapapun kita bisa saja berkontribusi untuk melakukan jihad fisabilillah. Salah satu di antaranya itu tadi, ya. Kalau tadi kan harus jadi ustadz tadi itu, yang ngajarkan hadis, ngajarkan tafsir, ngajarkan fikih, ya, ngajarkan ilmu-ilmu aqaid. Itu kan minimal orang yang punya spesial terkait masalah ilmu-ilmu syariat. Kalau menolak datangnya mudarat yang menimpa di satu lingkungan, baik di situ mayoritas muslim ataupun non muslim yang dhimmi, ya, menolak itu juga salah satunya lawan katanya kan mendatangkan. Kok di daerah kita ini mungkin mungkin banyak akses yang rusak, ya, atau mungkin ada hal-hal yang mengancam kerukunan, akan merusak tatanan nilai di lingkungan itu. Kalau kemudian itu datang, kemudian kita menghalaunya, itu juga bagian daripada makna jihad, selain daripada jihad perang dengan secara fisik. Kemudian berikutnya wa amrin bima'ruf. Apa? Jihad dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf, perintah kebaikan. Caranya juga harus bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Perintah kebaikan caranya harus dengan yang baik. Mencegah datangnya kemungkaran juga bil ma'ruf dengan cara yang baik. Makanya kan sampai Masya Allah fikih itu luar biasa ya kan. Gak boleh kalau ngajak orang tapi dengan cara mengejek,
mengajak orang dengan cara kasar, dengan tutur kata yang menyinggung dan seterusnya. Nah, seperti para dai pembawa Islam zaman dulu ya, yang membawa ke Nusantara ini, ke Indonesia, itu kan caranya berpegang prinsip ajaran di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita ngajak kebaikan, ngajak ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jadi bijak ini yang berat. Kalau pidato, ceramah itu gampang ya kan. Sampai yang nggak bisa ceramah aja tak kursus paling seminggu bisa itu kan. Asal dikit-dikit bisa baca Arab aja ya. Gampang aja kalau ceramahnya itu ya, pidatonya. Tapi cara ngajak orang bil hikmah ini, bil hikmah itu kan bijak. Kalau ngajak orang yang dimana ngajak kebaikan, kan nggak bisa hanya dituturi, dinasihati tok. Apa problem yang lainnya? Oh, mungkin karena faktor ekonomi. Orang itu kok disuruh diajak sholat kok berat, ya kan? Ternyata terpontang-panting dia hidupnya mencukupi nafkah keluarganya. Bil hikmah itu bagaimana? Makanya saya pernah nyampaikan kan, idealnya mubalek itu kan orang yang menyeru ke jalan Allah. Idealnya dai, idealnya ulama. Saya mengatakan ideal loh ya. Ideal itu berarti kan lebih baik kan begitu. Berarti tidak harus juga seperti itu kalau memang nggak memungkinkan. Juga punya kemampuan finansial. Kalau dulu kan para wali-wali itu kan dakwahnya nggak hanya ceramahnya mungkin sedikit. Seperti ungkapan wali yang di mana? Di Cirebon, ya kan? Bahasa kitanya itu kalau ngajak orang itu, kalau orang telanjang kasih pakaian, lek udo apa bahasanya lek udo kau suruh ngasih pakaian, lek luwe suruh ngasih makan, kira-kira gitulah. Ya uang itu ceramah itu orangnya itu lapar ya kan, jadi orang lapar itu sebenarnya ceramahnya sedikit saja, kasih beras 1 karung, ya kan? Ceramahnya besok sholat ya, insya Allah itu. Tapi ceramah sampai elek, lapar. Mungkin di depan masjid itu begini-begini ya kan, mantuk-mantuk gini depan ustadznya. Tapi mantuk-mantuknya jangan dikira itu mesti menerima ya kan. Kamu enak ustadz yang ceramah pulang dapat sagu ya kan. Lah aku yang dengar ini lapar kau. Aku ke masjid itu kan gara-gara di rumah diomeli sama istri, bukan karena mau dengarkan ceramahmu ya. Hanya idealnya orang yang dakwah itu memang begitu, Pak. Ya, saya jujur mengatakan harusnya begitu. Itu dakwah yang solotip ya kan? Yang solotip apa? Dakwah yang betul-betul memberikan solusi kepada umat. Enggak perlu banyak cerita, enggak perlu. Orang-orang dulu kan begitu, ulama-ulama dulu itu. Enggak banyak ceramah, enggak, yang sakit diobati. Yang enggak punya baju dibelikan baju, yang lapar dikasih makan. Idealnya seperti itu ya kan. Tapi kalau nunggu seperti itu kan ya mungkin ya bukan nggak bisa, tapi ya agak berat. Termasuk saya ini ya belum bisa ya kan. Kalau coba bisa saya kaya gitu ya insya Allah ya kan. Tapi kira-kira kalau kaya ya malas jadi apa? Jadi berceramah ya. Dunia ini memang kebalik-balik. Makanya kan betul kan, dulu kalau dipikir kan, khususnya di Pulau Jawa ya, itu kan punya keyakinan animisme sama dinamisme. Susah masuk ajaran Islam itu. Itu kan banyak kali periode. Tapi kemudian setelah dipelajari apa problemnya, apa masalahnya. Daerah yang dimana lingkungan itu nggak ada air, dengan kelebihan, kekuatannya, dengan karomahnya, ya, mubalek, dai, wali bisa dengan ikhtiar dan doanya mendapatkan air untuk mencukupi lingkungan masyarakat situ. Jadi itu betul-betul itu seperti itu, makanya clear, gak ada masalah. Nah itu, ya semua orang ya kepingin sebenarnya kan. Ya. Wa nahyun anil mungkar, dan mencegah kemungkaran bil ma'ruf, caranya juga dengan cara yang baik.
nggak boleh mencegah kemungkaran itu. Hah? Di situ orang mabuk. Orang mabuk itu ya mungkin ada satu dua yang nggak ngerti kalau mabuk itu dilarang dalam agama. Tapi rasanya kok sebagian besar mereka tuh ngerti. Ini mungkin pernah juga saya ceritakan. Saya dulu itu termasuk rutin yang mengisi acara di salah satu lokalisasi lah, ya kan? Jadi kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu penceramah tunggalnya itu saya, ya kan? Dulu saya sempat diprotes, Ustadz kok ceramah di sana? Yuk, orang saya kan ceramah, sangunya nggak tak ambil tuh Pak, tak terima tapi nggak tak makan kata anu. Banyak malah sangunya, ya kan? Pertama saya juga kepedean, kenapa sih? Ratusan Pak, ratusan. Kalau saya sudah ceramah itu dan full memang PSK itu, ya kan? Ya tak pikir karena itu salah satu keramat saya, ya kan? Kok saya jadi langganan? Ternyata bukan masalah keramat. Masalahnya kebetulan mereka itu mayoritas satu daerah dengan saya ternyata, ya kan? Makanya cocok. Jadi cocoknya itu bukan karena saya pinter, ya kan? Nah, Pak, sama tak kasih tahu, mereka itu kadang kalau malam Jumat libur, Pak. Bayangkan, ngapain? Yasinan, tahlilan, Pak, ya kan? Waktu saya ngisi ceramah itu, yang MC, yang baca Quran, mereka, Pak, nggak ngeben dari luar tuh, enggak. Ya suaranya ya bagus, ya walau nggak bagus Ustaz Saidillah, ya kan? Tapi untuk ukuran orang yang tinggal di dalam situ, saya juga heran. Saya tanya sama pimpinannya, bosnya itu, Pak, itu mbaknya dari mana itu? Asli sini nggak? Wah, asli sini Pak Ustadz itu. Ternyata mereka yang masuk di situ tuh nggak semuanya kemudian nggak ngerti. Lah kalau dia bisa qori, bisa ngemse, bisa sambutan, assalamualaikumnya lo fase Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya fase. Apa nggak mumet sampai ini kan? Saya itu jadi bingung, ya kan? Ya nggak mau dibawa pulang ya nggak pantas juga, ya kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Artinya tidak semua orang berbuat maksiat itu bukan sebab ketidaktahuan mereka terhadap hukum syariat. Kok umpamanya disurvei 500 orang, saya kira itu 499 semua mereka tahu kok profesi seperti itu dilarang oleh agama. Itu kan diceramain di sana kan cuma untuk lucu-lucuan saja, Pak, ya kan? Ya nggak mungkin berhentilah dengan ceramah saya. Wong mereka malah nyangoni saya. Kalau saya ceramah ke situ mungkin bawa solusi, mungkin bawa uang satu gebok, mungkin bisa jadi, ya kan? Sudah, siapa yang mau berhenti? Ini tak kasih sangu. Saya membuka toko ini tak kasih uang. Siapa yang buka warung ini tak kasih uang. Mungkin mereka tobat. Nanti ceramahin mbok sampai 30 juz ayatnya. Mereka kan butuh makan, mereka butuh pekerjaan dan seterusnya. Itu dulu, ya kan? Jadi itulah makanya mencegah kemungkaran itu tidak boleh dengan cara yang mungkar, tapi juga jangan cara yang ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wa ihya'i ka'batin. Salah satu jihad itu menghidupkan atau memakmurkan Baitullah atau Ka'bah dengan cara bihajin wa umrotin, dengan melaksanakan haji dan umroh. Jadi orang yang berangkat haji, berangkat umroh itu dalam rangka jihad karena ingin memakmurkan Baitullah, ya. Mudah-mudahan situasi ini semakin baik, semakin normal, ya, supaya yang sudah daftar haji sekian puluh tahun sudah waktunya berangkat, kemudian tertunda. Salah satunya Pak Damuri itu, ya kan? Aturan sudah Haji Muhammad Damuri, ya kan? Ternyata karena pandemi ya situlah masih kan. Papa itu kalau belum waktunya itu ya enggak bisa. Lalu sudah waktunya juga enggak bisa mungkin ditolak. Jadi orang haji, orang umroh itu juga bagian daripada salah satu bentuk jihad, ya. Wa tasyyi'i janazatin. Kemudian apa lagi?
mengiringi jenazah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir atau sampai di kuburan. Jadi melayat, ikut mensolati. Alhamdulillah sekarang ini sudah pesat perkembangannya, Pak. Dulu mohon maaf di Kilo itu orang meninggal yang takziah itu 100 orang, paling yang nyolati 4-5 orang. Kan? Dulu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang Masya Allah. Jadi saya tadi jam 10 itu ada salah satu jamaah meninggal, karena sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, wong sholat jenazah itu lebih gampang kok daripada sholat apa? Fardu. Nggak pakai ruko, nggak pakai sujud, nggak pakai tahiyat, ya. Cuma takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, baca sholawat, baca doa. Doanya nggak usah yang panjang-panjang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau kepanjangan Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kemudian takbir lagi yang terakhir Allahumma la tahrimna ajrohu atau ajroha. Udah gitu aja. Nggak bisa yang keempat, nggak hafal ya dibaleni mana doa yang ketiga tadi itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Boleh, sah. Jadi sekarang alhamdulillah, jadi kalau orang meninggal tuh sudah mayoritas yang takziah itu ikut menyolati semua. Ini kan satu kebanggaan lah. Kalau dulu saya Masya Allah bolak-balik tak umumkan Bapak, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi almarhum mau disolati, monggo silakan ambil air wudhu. Mayoritas semua alasannya apa? Pak, bajuku kotor, celanaku kotor, wis kuwabeh alasannya sama ya kan. Ya, akhirnya kalau pengajian tak sampaikan. Makanya kalau takziah itu bukan soal pakai baju bagus atau baru. Yang penting yang dipakai bajunya dalam keadaan suci. Sebab semakin banyak yang mensolati, semakin banyak yang mendoakan saudara kita yang meninggal, ya sekurang-kurangnya Bapak, kalau kita takziah, minimalnya kalau kita ini nggak sampai bisa ngantarkan ke kubur, minimalnya ikut mensolati. Karena kesibukan kita ini kan ya kayak Pak Asisten, ya nggak mungkin loh kalau tiap hari ada orang meninggal nggak ke kantor ya kan. Ya, mungkin kalau masih memungkinkan ikut mensolati ya mensolati. Kenapa? Mengiringi jenazah ke kubur itu Masya Allah. Sampai di sini dikategorikan orang yang jihad. Kenapa? Ini penghormatan terakhir kalinya kepada saudara-saudara kita. Bayangkan Pak, begini aja lah logika kita ini. Ternyata Islam itu luar biasa ya. Kalau saja yang meninggal itu keluarga kita, mungkin mohon maaf ya, mungkin saudara, mungkin orang tua, yang layat, yang takziah itu sedikit, yang ngantar ke kubur itu apa? Ya cuma 5-6 orang. Itu kan ya pasti mikir-mikir kan. Sebenarnya almarhum ini masa hidupnya ngapain sih? Kok sampai teman saja nggak punya, padahal grup WA-nya itu punya 50 ya kan. Jadi ketika meninggal cuma di grup WA cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita itu udah. Gak ada yang takziah. Allahu Akbar ya kan. Kalau umpamanya kemudian ada keluarga meninggal tuh yang takziah banyak, yang nyolati banyak, yang ngantarkan banyak. Sekurang-kurangnya selain ada nilai-nilai doa, yang doa itu kata Rasulullah doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang ya. Kok ada orang meninggal disolati lebih dari 40, ka doail wali. Itu laksana doanya kekasih Allah. Artinya apa? Potensi diampuni dosanya oleh Allah itu sangat besar kalau semakin banyak yang menyolati. Selain daripada itu kan menghibur keluarganya. Insyaallah, artinya orang kan nggak mungkin kalau orang jahat yang ngantar itu apa sedikit, ya kan? Nggak mungkin kalau yang nyolati cuma sedikit kalau orang itu memang orang yang baik. Nah, satu, yang kedua, yang ketiga, hidup ini kan hukum alam Mbak ya. Kalau kita menanam pasti kita panen kan begitu. Contoh gini aja lah kalau masalah orang meninggal. Kalau setiap diundang saudara kita, khitanan, mantenan, walaupun agak luar biasa repotnya kan. Hari Sabtu, Minggu tuh undangan sampai 5-6 berangkat pagi pulang maghrib itu kan. Dan kita emang tahu, kenal dan memungkinkan.
kemudian kita mendatangi undangan mereka, ya. Suatu saat nanti kita punya gawe, pasti mereka sekalipun mungkin keselip gak diundang, mereka akan datang sebagai bentuk penghormatan balasan. Itu masalah manten itu, ya kan, masalah khitanan, masalah pesta, apalagi masalah orang meninggal, ya. Saya ada cerita sedikit, ada orang mohon maaf sekali, orangnya itu ya mungkin karena awamnya, setahu saya ke masjid itu cuma Idul Fitri sama Idul Adha, setahu saya berpikir kalau Idul Fitri sama Idul Adha aja Jumat aja enggak, kemungkinan 5 waktunya juga tidak sholat, kemungkinan. Tapi orang ini rajinnya Masya Allah, kalau ada orang meninggal, dia paling sibuk wis ngurusi mulai dari ngetami untuk kayu untuk batu nisannya itu toh, sampai ikut ngeduk, sampai ikut nguruk, ya. Pokoknya sibuk mulai. Walau meninggalnya kalau di kilo itu hebat, Pak. Ada beberapa kilo itu kalau meninggal pokok sebelum jam 12 malam dikubur. Saya nggak tahu kalau di kota, ya kan. Kalau di kilo begitu Pak Asisten. Pokoknya sudah ada kesepakatan, enggak semua kilo sih, ada beberapa kilo begitu. Jadi orang meninggal jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Pokok masih jam 12 malam meninggal, dikubur malam itu juga. Dan kompak orangnya juga ikut, satu kampung tuh ya ikut bertakziah, nyolati sampai diantarkan. Karena itu satu memang ajaran Islam. Yang kedua secara nalar, kalau ada orang meninggal semakin cepat dirawat dan dikubur, hukum sosial masyarakat kan berjalan dengan normal. Bayangkan kalau orang meninggalnya malam ini jam 8, nguburnya besok jam 4 sore atau jam 5 sore begitu. Orang yang sudah terlanjur belanja mau keliling jualan sayur, di situ ada tahu, ada tempe, tetangganya meninggal, kan nggak mungkin dia tinggalkan. Waduh, ada orang meninggal, terlanjur belanja, besok keliling, apa gak bosok, ya kan? Yang kedua, mungkin ada guru, ada pejabat, ada karyawan yang di luar jam libur, kalau nggak takziah, nggak diam di situ, nanti dikira sombong, kan gitu. Belum lagi yang punya kambing, punya sapi, ini di kilo, ya kan? Kalau kemudian nggak cepat dikubur, ini kan kambingnya sudah mbak, ini yang punya masih takziah. Makanya saya setuju, malam pokoknya belum jam 12 langsung dikubur. Dan disiapkan mobil jenazah di pondok saya itu, ya kan. Ini sering jam 11 keluar malam, jam 12 malam. Nah, kembali cerita tadi itu, orang itu kalau dari ibadahnya menurut imat saya sangat kurang lah. Tapi saking rajinnya ngurusi orang meninggal, dan ini bukan mudin itu apa namanya ya? Mudin itu tukang ngimami, tukang baca doa, itu kan kalau di kampung namanya mudin, ya kan? Orang itu cuma pokoknya yang kasar-kasar dia yang ngurusi. Begitu satu saat dia meninggal, ya kan? Masya Allah, ya. Allah menggerakkan orang yang takziah itu sangat luar biasa banyaknya. Dan orang yang waktu itu masih belum banyak mobil jenazah, dipikul kira-kira 1 kilo dari pemakaman. Yang mikul itu rebutan, Pak, ya kan? Ini bukan imam masjid ini bukan ustadz tukang ceramah ini. Cuma orang yang rajin tukang gali kubur dengan tanpa bayaran loh ini, ya. Sukarelawan murni, pokok di lingkungan situ ada meninggal. Saya tidak tahu Allah menggerakkan orang-orang kampung-kampung tetangga itu, ya. Semua berbondong-bondong sampai dipikul tuh rebutan kayak, saya aja mikir ini kalau saya ini meninggal apa kayak gitu, ada yang rebutan apa malah pura-pura malah tidak tahu, ya. Karena kan semua itu kan kembali dari amal soleh masing-masing, ya kan. Jadi ibadah itu simpel saja kok, Pak. Pokoknya nggak usah khawatir deh. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Makanya kenapa mengiringi jenazah itu sampai dikategorikan orang yang jihad, sebab ini selain mengandung unsur mendoakan almarhum, juga akan menghibur kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kan sangat luar biasa itu. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.